除烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Oke. Kanan sang Ren, Sokusa, kanan ya Hui Mesuje yang sudah memimpin baca Hui Xiang dan Wunsin tadi. Kanan ya kepada ini yang bagian host nantinya, intisari, kuis, dan lain-lain juga ya. Nah, terutama juga kanan pada tim Sin Fasyang yang telah bersusah payah setiap hari ya menyiapkan materi buat kita. Oke, sebelum kita mulai membacakan intisari, mari kita terlebih dahulu berdoa ya bersama agar dunia terbebas dari bencana. Silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Oke, selamat pagi ya Siung Sece semua. Hari ini saya kembali ditemani ya oleh mitra bajik saya, Siung Haliman. Siung Haliman,
Silakan nanti memperkenalkan diri ya, Siung ya. Sama sekalian bantu membacakan intisari Siung kan En. Selamat pagi Joni Sesiung, kepada Master yang bercerita, kemudian juga tim Sifasyang Nusantara, Sesiung Sejaman yang hadir bersama kita di Sifasyang pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Joni Sesiong, monitor Joni Sesiong. Ya, Siung, kenapa Siung? Kira signal gue yang mati. Sorry. Oh, oke Siung. No problem. Ya, kita mulai ya pembacaan kisah dari Master pagi ini, mulai dari judul Kisah Si Penyu dan Si Pedagang. Poin pertama, dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus membina cinta kasih dan rasa syukur. Orang yang memiliki cinta kasih dapat bersumbangsi bagi masyarakat, dan orang yang tahu bersyukur dapat membalas kebaikan orang lain. Buddha mengajari murid-muridnya untuk senantiasa membina rasa syukur, cinta kasih, dan welas asih di dalam hati. Akan tetapi, sebagai makhluk awam, berapa banyak orang yang dapat memahami makna dari ajaran Buddha? Ya, Ya, Siung mau kasih ini. ya saya kasih tanggapan ya, Sesiung Sece. Memang benar ya, orang yang tahu bersyukur baru bisa membalas kebaikan orang lain yang telah membantunya. Hal ini mengingatkan saya pada bagian misi amal. Kita selalu mendengar agar dapat memberi motivasi kepada Kanan Ho kita untuk membagikan rasa bersyukurnya melalui celengan bambu atau sebagai donatur. Sehingga dengan demikian cinta kasih suci yang diterimanya dapat menyebar kepada orang lain juga. Cinta kasih dan welas asih sangatlah penting, Siung. Dengan adanya cinta kasih dan welas asih, kita akan tahu untuk bersyukur meski tengah menghadapi kesulitan. Silakan Joni Sesiung untuk melengkapi. Ya, Siung kan En ya. Eh, Ini saya baru dapat dapat kata ini juga sangat dari Master tadi ya, bahwa orang yang memiliki cinta kasih baru dapat bersumbangsi bagi masyarakat. Nah, berarti artinya kita ini berarti sebagai apa ya, insan suci ya. Ini berarti ya kita harus ini ya pasti mempunyai cinta kasih lah seperti itu sih ya. Nah, kemudian yaitu yang tadi yang selanjutnya adalah orang yang apa ya tahu rasa syukur ya baru dapat membalas kebaikan orang lain. Nah, ini dua kata ini ya, ini berarti saya udah dapat lagi ya pencerahan dari dua kata ini seperti itu. Nah, memang sih kadang banyak ya kalau bicara membalas kebaikan orang lain, kadang kita banyak ya sering lupa juga ya. Orang bilang kan ada peribahasa kan, minum air itu harus tahu daripada sumbernya gitu loh. Kadang kita itu istilah kata lupa akan kebajikan orang lain. Makanya seperti kita kalau di Seci ini kan kemarin kan ada kan yang tema berapa tahun yang lalu itu kan apa mowang nainin, mowang nairen, mowang nainin. Nah, inilah yang harusnya kita ingat ya akan apa sih istilahnya, ingat akan niat kita gitu loh, ingat akan kebajikan orang lain juga ya, mitra baji kita seperti itu. Nah, di sini saya sangat sangat ini ya, ada juga satu kata di sini sih, berapa banyak orang yang dapat memahami makna daripada ajaran Buddha. Nah, ini mungkin Sesiung Seci ini mungkin kita bisa sharing ya, mungkin kalau berbicara orang membaca mendengar banyak ya, tapi mungkin juga kalau ditanya paham nggak paham gitu ya. Tapi mungkin pada saat begitu sesuatu terjadi, nah kadang akhirnya malah lupa akan makna yang sebenarnya seperti itu. Oke, Siung, lanjut dulu Siung, coba. Ya, kita lanjut Sesiung ya di poin yang nomor 2. Kisah seorang pedagang. Walau seekor penyu telah membahayakan nyawanya untuk mengangkat kapal dengan tubuhnya
agar kapal ini dapat melewati pusaran tersebut dan berlabuh. Namun pedagang tidak bersyukur, malah memiliki niat untuk membunuhnya, untuk memenuhi nafsu lapar karena persediaan pangan mereka telah habis. Ya, Susyong, saya sharing sedikit dari poin nomor 2 ini ya. Yang dapat kita simpulkan adalah kondisi kegelapan batin ya, yang menutupi hati nurani manusia ketika timbul kesulitan dalam hidupnya, sehingga bukannya bersyukur dan berterima kasih kepada penolongnya, malah sebaliknya mencelakai penolongnya tersebut. Inilah yang sering kita dengar sebagai tidak tahu balas budi ya, Susyong Suci. Oke, itu dari saya. Joni Susyong mungkin melengkapi. Kak Ansyong. Ya, kalau tadi kita benar-benar menyimak cerita tadi itu sebenarnya kalau dibilang apa ya, dalam kondisi kesulitan, sebenarnya kan kalau di istilah kata mereka kan juga bisa nangkap ikan juga ya, atau apa Iya, untuk itu ya, atau mungkin di pulau tersebut kan bisa cari istilah kata buah-buahan atau apa untuk dimakan kan, bener nggak? betul, betul, Tapi ya Susyong. itulah benar-benar apa ya bisa dikatakan malah orang yang apa ya penyu yang tadi yang sudah menolong ya kan itu malah akhirnya dibunuh ya seperti itu ya. Memang nah ini apa sifat apa ya walaupun manusia mempunyai hakiki kebudayaan tapi kan kebanyakan juga apa ya noda batin itulah yang kadang terutama lebih timbul ya lebih banyak timbul dibandingkan hakiki kebudayaan tersebut. Oke lanjut Siung. Oke, poin nomor 3. Buddha berkata, tahukah kalian bahwa pedagang itu adalah kehidupan lampau Devadatta dan penyu itu adalah kehidupan lampauku? Selama berkalpa-kalpa yang tak terhitung, aku terus membantu Devadatta. Tetapi Devadatta selalu membalas kebaikan dengan keburukan. Namun berkat Devadatta barulah aku bisa seperti sekarang. Karena itu di dalam hatiku tidak ada sedikit pun rasa dendam ataupun benci. Yang ada hanyalah rasa syukur. Ya, Susyung, dalam keseharian kita, mulai dari bangun tidur ya, kita bersyukur kita masih dapat menikmati hidup, merasakan kehidupan berkeluarga yang sehat. Kemudian selanjutnya mempergunakan tubuh yang sehat ini dengan bajik untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Bersungguh-sungguh mendengarkan dharma, melakukan kebaikan. Jangan menganggap orang yang menimbulkan kesulitan atau masalah pada kita sebagai rintangan dalam hidup kita, melainkan kita harus bersyukur padanya. Karena dengan adanya masalah yang ditimbulkan orang tersebut, barulah kita dapat melanjutkan tahap pelatihan diri kita ke jenjang berikutnya. Begitu dari saya, Susyong Joni. Silakan dilengkapi. Ya, Siung, kalau kita lihat ya kisah-kisah daripada Dewa Data ya, memang pada Dewa Data kan tadi juga diceritakan ya adalah sepupu ya daripada Sang Ya, Buddha ya. Ya cuman nggak tahu ya ini sebenarnya jalinan jodoh apa sih ya sebenarnya sampai dia selalu berkeinginan ya untuk apa bukan hanya itu ya apa bukan hanya dengan mau mencelakai. iya ini kan bahkan kan termasuk mau mencelakai bahkan membunuh kan kalau Betul, kita lihat betul. ya. Nah ini nggak tahu nih ini sebenarnya sampai dan ini kan bukan dia hanya satu kehidupan ya ternyata dari begitu banyak kehidupan ya. Artinya, nah inilah yang suci. Berarti kita ini kadang ya rintangan pasti selalu ada ya. Kadang akan sering ketemu dengan orang yang tidak berjodoh dengan kita gitu loh. Ya. Nah, tapi kan dikatakan tadi ya, bagaimana Sang Buddha membalasnya dengan penuh cinta kasih, ya kan, dan welas asih seperti itu. Oke, lanjut sih, kayaknya ada keempat ya. Ya, benar. Poin keempat ya. Dari kisah ini kita tahu betapa pentingnya cinta kasih dan welas asih. Dengan adanya cinta kasih dan welas asih, kita akan tahu untuk bersyukur. Meski tengah menghadapi rintangan, kita tetap akan memiliki rasa syukur. Benar, tanpa Devadatta mana ada Buddha Shakyamuni yang sekarang. Tanpa rintangan, bagaimana kita bisa mengetahui pelatihan diri, cinta kasih, welas asih, dan kelapangan hati seseorang? Jika ingin meneladan Buddha, kita harus meneladan kelapangan hati, cinta kasih, dan welas asih Buddha, serta senantiasa tahu bersyukur dan membalas budi. Ya, suci. Begitu kita bergabung ke suci ya, berarti kita masuk ke tengah orang banyak.
mempraktekkan kebijaksanaan dan kewelas-asian yang kita pelajari dan dapatkan dari Dharma Buddha dalam bentuk berbuat kebaikan dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kita akan keberkahan hidup. Demikian dari saya, Joni Susiung, tolong dilengkapi. Kanan. Oke, Sejong. Ya, jadi kalau kita lihat ya, nah ini adalah satu ini juga yang patut kita renungkan ya, Sung Suci ya. Di sini kan dikatakan ya, tanpa rintangan, bagaimana kita mengetahui pelatihan diri kita itu udah sampai di tingkat mana, benar nggak, Ya, 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 Sung ya? Kadang kan istilah kata, mungkin kadang yang ya seperti tadi lah, oh pokoknya apa ya, sekarang saya sudah memahami Dharma dan sebagainya, tapi begitu kita penderitaan itu datang, nah apakah kita tergoyahkan apa tidak seperti ya, itu. Nah di sini kan disebut ya, jika ingin meneladani budaya harus meneladani kelapangan hati, ya betul. Sance Paurung ya. Nah ini yang seharusnya kita sering kembangkan ya dalam kegiatan apa, dalam komunitas kita ya, di Seci, karena kan kita pasti banyak berhadapan lah ya dengan Sesiung Seci ya kan, dengan mungkin berbagai apa sifat yang berbeda, karakter berbeda. Nah, itulah bagaimana kita harus mengembangkan kelapangan hati kita, cinta kasih, welas asih gitu loh. Nah, Betul. lalu kemudian juga harus bersyukur. Ya, kenapa? Jadi kadang kita merasa, aduh kok ini ada Sesiung Seci ini kadang sangat membuat kita ini apa ya, Ya, kerepotan dan sebagainya. Tapi kalau kita berpikir balik, ya kan, Mas kan pernah mengatakan kan, dalam melakukan kebajikan jangan berkurang satu orang. Nah, jadi kalau dengan adanya dia, walaupun ada satu kondisi yang kurang kurang apa ya, mungkin kurang cocok ya, tapi minimal kan istilah kata dia kan juga apa ya, bisa ikut pelan-pelan membantu lah ya. ya, Mungkin meramaikan kegiatan tersebut dan sebagainya. Tinggal kita bagaimana membimbing dia aja seperti itu. betul, Susiung. Oke, kayaknya ini nah, Sesiung ini saya mau sebentar ya, saya lihat ya, ini berarti sebenarnya poin daripada keseruan ini 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 bagus juga ya untuk dibahas ya. Iya, Saya coba, saya udah buat catatan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat poin di apa, cerita pengusaha dan penyu ini adalah bagaimana kita harus tahu balas budi, ya iya, harus sabar dalam menghadapi jalinan jodoh buruk seperti itu kira-kira betul. ya. Dan Hmm, kemudian kita jangan berbuat jahat ya, dan mau mengubah jalinan jodoh buruk Buruk. menjadi baik ya, dan Ya, tahu berterima kasih seperti tadi itu. betul, Oke, Syam, Susiung. coba kita lanjut lagi. Ya, Susiung, kita sekarang masuk ke judul kisah gajah yang ketakutan ya. Oke, poin pertama, kehidupan tidak kekal. Dalam melatih diri, kita harus memahami kebenaran tentang lahir dan mati ini. Nilai kehidupan bukan bergantung pada panjang atau pendeknya usia kehidupan. Nilai terpenting dalam hidup ialah memiliki tujuan hidup untuk membawa manfaat bagi orang banyak dan menghapus noda batin. Ya, suci. Dari poin nomor satu ini ya, nilai terpenting dalam hidup adalah memiliki tujuan hidup untuk membawa manfaat bagi orang banyak. Maaf, dan menghapus noda batinnya. Untuk itu kita harus belajar membebaskan hati kita dari rasa takut dan menjalani kehidupan dengan hati tenang dan damai. Ya, Dionysius yang silakan dilengkapi. Ya, di sini ini cerita cerita yang kedua ini kan, ini ya tadi kan dikatakan ya, gajah tersebut kan begitu takut menghadapi kematian ya sepertinya, Syung ya. Iya, Benar nggak? ya, Ya, jadi nah inilah tadi kan dikatakan kita itu harus benar-benar memahami kebenaran tentang lahir dan mati, ya kan? Nah, tadi kan Mas juga ada bilang ya, bagaimana kita bisa melatih diri, ya kan, kalau kita ini tidak memahami kebenaran tersebut. Nah, Sung Sece ini saya pikir ya, tadi kan ada di cerita ya, begitu para sangha itu bertanya ke Sang Buddha langsung bilang kan bagus gitu loh.
Ya kan, jadi artinya gini, kalau kita berbicara ya tentang apa, tentang lahir itu berarti kalau kita sebutnya apa ya, biasa urusan merah ya sini ya, angsu ya, benar nggak? Hokkien kan bilang Ya, angsu, urusan merah ya, kita arti kata gembira. Tapi begitu kita apa ketemu dengan hal-hal yang apa bersifat duka, peksu ya, apa putih ya. Nah, itu ya, biasanya orang selalu takut ya, atau mungkin khawatir untuk berbicara hal-hal tersebut. Ya kan, padahal sebenarnya itu adalah hal yang biasa ya. Ya, lahir dan mati itu kan adalah hal yang biasa. Dari begitu lahir kan adalah menuju ke kematian. Kematian kan adalah menuju ke kelahiran kembali seperti itu kan. iya. Jadi itulah yang harusnya dipahami ya, tentang makna kebenaran tersebut lah, ketidakkekalan tersebut. Oke, Iya. jadi itu semua hal itu adalah yang itu ya, hal yang wajar ya. Oke, coba lanjut aja, Siung. Ya, poin nomor 2 ya. Kita juga harus belajar untuk membebaskan hati kita dari rasa takut dan menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. Tentu saja, kita harus membangkitkan kebijaksanaan hati kita. Untuk itu, kita harus terlebih dahulu menghapus noda batin, menghindari pertikaian, mengesampingkan kepentingan pribadi, serta membina cinta kasih dan welas asih di dalam hati. Dengan adanya cinta kasih dan welas asih, saat menghadapi semua orang dan hal, kita tidak akan bersikap berhitungan. Dengan demikian, kita akan terbebas dari noda batin. Ya, Session mengetahui bahwa alam ya beserta isinya adalah tidak ada yang kekal. Begitu juga dengan manusia ya, harus ada mengalami proses lahir, tua, sakit, dan meninggal dunia. Yang terpenting adalah kita harus membangkitkan kebijaksanaan hakiki kita, menghapus noda batin, menghindari pertikaian, mengesampingkan kepentingan pribadi, serta membina cinta kasih dan welas asih kita. Dengan demikian, dalam keseharian hidup bermasyarakat, baru kita bisa menghilangkan ego, keakuan, sehingga terbebas dari noda batin yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Begitu ya, Joni Sesiong dari saya. Silakan dilengkapi ya, Joni Sesiong. Adan. Ya, ini kayaknya Siung makin mantap nih. Udah diborong semua ya. Tapi ini ya, nah setelah kita sudah tadi sesudah memahami ya, memahami akan kebenaran ya, akan ketidakkekalan tersebut. Nah, tentu harusnya yaitu di sini kan disebut membangkitkan kebijaksanaan hakiki, ya kan, menghapus noda batin. Nah, ini kemudian seperti kita di Seci ya, menghindari pertikaian. Ya, jangan semakin apa, semakin kita di Seci malah bukannya menjalin jodoh baik, tapi malah menjadi jodoh buruk ya, Hmm, dengan adanya pertikaian-pertikaian. Lalu di sini, nah ini sangat saya menggarisbawahi ya, mengesampingkan kepentingan pribadi. Ya, jadi dalam kegiatan kita, terutama kegiatan kita ya, dalam apa, dalam menentukan suatu apa kebijakan, ya kan, dalam menjalankan suatu menjadi PIC dalam apa kegiatan tersebut ya, kita harus lebih adalah kepentingan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kita pribadi seperti itu. betul, 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 Joni Ya, Sesiong. lalu dengan ini ya membina cinta kasih dan asa itu ya terhadap semua orang ya, terhadap yang tadi Jung bilang pada kananhu, Ya, tapi juga jangan lupa kepada sesiung sece juga semua gitu loh. Jangan orang luar yang kita tidak kenal diperhatikan, tapi yang terhadap relawan yang sudah sering bersama kita, lalu kadang kita lupakan seperti itu. setuju, Sesiong. Oke, ini kita tidak akan bersikap perhitungan. Nah, inilah ya yang terpenting adalah bisa terbebas dari noda batin. Oke, lanjut Sesiung. Ya, poin nomor 3. Kita hendaknya jangan seperti biksu muda ataupun gajah dalam kisah ini. Sepanjang hari, biksu muda terlihat tidak. Belum muncul, Siung. Ini layarnya belum muncul. Ah, Saya pakai layar saya sendiri, Siong. oh, Sorry. pantas ya. Oke, Saya saya pikir lanjut lagi ya. sinyal Saya saya yang ulangi. telat ini. Iya, poin nomor 3. Kita hendaknya jangan seperti biksu muda ataupun gajah dalam kisah ini. Sepanjang hari, biksu muda terlihat tidak tenang dan ketakutan. Demikian dengan gajah, walau sudah berada di hutan, tetap sangat takut dan tidak berani.
Dewa Pohon, yaitu kehidupan lampau Buddha, melihat gajah tidak tenang dan takut setiap waktu dan berkata, "Tenanglah, jangan takut. Ketahuilah segala sesuatu di bumi ini mengalami fase timbul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Bisa pembentukan, berlangsung, kerusakan, kehancuran adalah sesuatu yang alami. Gunung bisa mengalami longsor dan bumi pun bisa berguncang. Diguncang gempa dan retak. Semua ini adalah hal yang alami. Apakah yang perlu ditakutkan?" Mendengar kata-kata Dewa Pohon, gajah itu pun terlihat lebih tenang. Ya, selanjutnya kita menapaki jalan bodhisattva yang adalah untuk membuka dan menunjukkan kepada para masyarakat agar memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Karena hanya dengan pengetahuan dan pandangan Buddha barulah kita terbentuk jiwa kebijaksanaan yang tanpa batas. Maka kita tidak akan mundur menjalani universitas kehidupan suci kita ini dengan cara banyak bersabar, tekun, dan rajin sehingga dapat berfokus dan tenang. Inilah jalan kita dalam mencari kebijaksanaan Buddha. Jadi kita kembali lagi ke tekad awal bergabung ke suci, yaitu mengikis karma buruk dan memupuk karma baik, serta membawa manfaat bagi orang banyak. Jadi tidak perlu lagi hati yang dipenuhi ketakutan karena kita sudah berada di jalan yang tepat dan menyadari ketidakkekalan dari segala sesuatunya. Demikian Joni Sesiong, silakan dilengkapi. Ya, ini kayaknya sudah yang terakhir ya, Ya yang betul, ini Siong. Siung ya. Iya. Oke, kalau saya lihat, jadi kalau saya lihat ini Siung, jadi poin daripada gajah yang ketakutan ini ya. Kalau saya melihat sih adalah ya, kadang kita itu dalam kehidupan ini ya kita bisa aja kadang mengalami trauma-trauma ya, termasuk kan ada sih orang yang trauma akan ketidakkekalan ataupun perubahan, ya kan? Nah, Ya, kalau saya ambil kaitkan ya Siung ya, kalau misalnya di dalam kegiatan suci, ini salah satu contoh nih. Kadang mungkin ada juga Siung suci ya, kadang trauma ya untuk ikut kegiatan ataupun trauma kadang untuk memegang tanggung jawab. ya, Nah, jadi sebenarnya sih adalah ya bagi Siung suci yang kadang istilah kata yang mungkin sudah lebih paham, ya mungkin kan karena kan sudah lebih lama di suci ya sudah paham dan ini haruslah mau membimbing yang kurang paham atau nah yang itu belum tuh. paham seperti itu. Hmm. Ya, dan yang kurang paham juga haruslah mau belajar, ya mau mendengar, ya intinya bersedia dibimbinglah seperti itu. Ya seperti tadi ya Dewa Pohon tadi kan membimbing itu sang gajah ya. Jadi dia ada kekhawatiran ini. Nah, ini kan juga sebenarnya praktek daripada dana ketentraman Sisyong. Ya kan ada orang yang kadang kurang paham, ada kerisauan, begitu pada saat kegiatan ternyata mendapat istilah kata mendapat ada suatu hal yang tidak baik ya kan atau membuat dia jadi risau mau mundur dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya ya dana ketentraman bagi kita Siung Sece yang ini untuk membimbing dia, mengarahkan dia. Jangan Ya, sampai terputus akan jalinan jodoh di seci seperti itu. betul tuh, Siong. Oke, Siung itu mungkin ini ya, kayaknya udah habis kan. Ya, Nah, poinnya sekarang sudah selesai. tadi kayaknya ada yang resen nih. Siapa ya, Siung ya? Vivi langsung saja. Oh, ya. Vivi langsung mau sharing kah? Dipersilakan. Sebentar ya, lupa unmute themselves. Lah, sendiri 感恩三 bisa. 等开始，感恩师兄师姐，感恩Haliman dan Joni 师兄。Dalam ceramah Master mengatakan menciptakan berkah dengan sukacita. Kata Master, saya sangat gembira bisa kembali ke rumah lama kita yang penuh dengan energi positif, nilai budaya humanis dan teknologi yang canggih di Taipei. Kita memiliki asosiasi sahabat suci. Anggotanya adalah para istri pengusaha yang menginspirasi banyak insan mulia di masyarakat. Dan dahulu di Taipei, di rumah kita ini bisa mendengar banyak kisah bagaimana mereka bergabung dan menginspirasi donatur beserta keluarga.
Beberapa murid mengembang misi bersama di tengah kondisi yang serba sulit. Dahulu bersusah payah, kini saat mengenangnya, saya merasa bahagia. Merasa kehidupan saya sangat berwarna. Hendaknya mencatat dedikasi kalian di seci ini. Berkat dedikasi kalianlah, seci bisa seperti sekarang ini. Ya. Hingga kini, seci telah menjangkau berbagai negara untuk menyalurkan bantuan. Jejak langkah insan suci di setiap negara merupakan nilai suci dan meninggalkan jejak bodhisattva di berbagai negara berkat tetes demi tetes donasi banyak orang. Tujuan Master melakukan perjalanan keliling Taiwan adalah untuk melihat relawan dan melatih otak dengan mengenang masa lalu. Saat ada orang yang berkunjung ke rumah kita, hendaknya berbagi kisah suci dengan mereka. Dengan demikian, otak kita dapat bekerja setiap hari dengan menjaga pikiran kita agar tetap tajam, tidak diliputi pikiran pengganggu dan kegelapan batin. Dulu, saat saya berencana membangun rumah sakit, para bodhisattva lansia bersungguh hati menggalang donasi. Nilainya mulai 5 NT, 10, 20, 50, 100 dolar NT. Orang yang lebih muda berpikir, apa gunanya 5 dolar atau 10 NT? Namun, tanpa akumulasi 5 atau 10 NT, bagaimana bisa membangun banyak rumah sakit untuk melindungi kesehatan dan cinta kasih? Pahala rumah sakit tak terhingga. Master bersyukur para relawan mendedikasikan diri di seci dengan sepenuh hati dan pikiran. Saat berhimpun setiap hari, hendaknya selalu berpikiran baik dan bertutur kata baik dan juga berbuat baik untuk menciptakan berkah. Terus bersumbangsi dengan sukacita dan terbebas dari noda batin dan kerisauan. Keluarga besar suci telah menciptakan berkah bagi seluruh dunia. Insan mulia dan mitra bajik berhimpun, berbagi pengalaman dan menginventarisasi nilai kehidupan. Dengan menciptakan berkah dengan suka hati tanpa pamrih, menampilkan nilai budaya humanis dengan teknologi yang tinggi. Cảm ơn sư兄sư姐. Oke, Kanan ya bilang Sece ya. Saya Sejong Haliman, saya sangat salut nih sama Sece Vivilian ya. Selalu begitu telaten untuk mencatat nih kalau ceramah-ceramah master. Nah, ini juga salah satu kebiasaan yang baik ya. Dengan mencatat itu lama-lama juga jadi meresap ya ke dalam alam bawah sadar mungkin itu loh. Jadi kayak diisi terus ya gudang kesadarannya ya. Kan Endo, Secevi bilang ya, Sece tadi ya, Secevi bilang juga sudah berbagi ke kita beberapa ini yang ceramah master mungkin yang di hari ini. Oke, selanjutnya nah ini Nawati ada, Sece yang duluan, Sesiung. oh, Gunawati Sece duluan ya. Oke, dipersilakan Sece Gunawati kan ya. Ini juga penuh semangat nih Gunawati Sece. Pagi Sesiung Joni dan Sesiung Haliman. Kangen Sangren Suopuse. Selamat pagi Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya, tadi kita telah sama-sama menyimak dua kisah ya. Di situ kita menyimaknya ya tentang
kita harus selalu bersyukur ya. Memang kalau kita tidak memiliki rasa syukur, hidup kita sepanjang hari selalu mengeluh ya, itu kemungkinan ya kita tidak memiliki hati yang kurang ya, bukannya tidak ya, kurang memiliki hati yang cinta kasih dan welas kasih, serta selalu perhitungan. Karena mereka memandangnya itu selalu ke atas ya, melihat orang yang lebih daripada saya. Saya punya cuma segini, dia punya segitu. Nah, itulah ya. Karena selalu membanding-bandingkan, membandingkannya bukan ke bawah ya. Kalau kita membandingkannya ke bawah, kita pasti akan memiliki rasa syukur dan tidak ada keluh kesah lagi ya. Tapi kalau kita selalu melihatnya ke atas ya, itu kita tidak akan memiliki rasa syukur, selalu merasa kurang terus. Sudah dikasih ini masih kurang terus ya. Itulah memang kehidupan dunia saha ya, seperti ini ya. Makanya dikatakan kita melatih diri di sini ya. Itu kita belajar ya. Ini adalah suatu universitas ya, universitas kehidupan yang kita harus bisa melatih ya. Nah, di jalan pelatihan diri lah ya, kita bisa memaknai apa itu sebetulnya ajaran Buddha ya, ajaran prinsip kebenaran ya. Kita setelah kita memahami, kita bisa mempraktekannya ya. Disitulah ya, setelah kita mempraktekkan, baru kita tahu ya, baru kita tahu rasa bersyukur dan tahu balas budi serta tidak perhitungan ya. Kita merasa oh saya masih bersyukur, saya masih dikasih sehat, masih bisa dikasih kehidupan yang layak ya, karena banyak penderitaan di luar sana ya, yang kita lihat ya secara langsung ya, setelah kita mengikuti barisan insan seci ya. Bagaimana cara kita melihat langsung, yaitu dengan kita survei kasus ya, kemudian penerima bantuan kemudian datang ya, menerima, atau yang tidak bisa kita mengunjunginya sekalian memberikan dana atau bantuan yang kita berikan. Kemudian kita juga kunjungan kasih ya, kita memberikan perhatian, memberikan pendampingan ya. Nah, disitulah ya banyak orang-orang yang bisa tersadarkan, oh ternyata saya lebih bersyukur ya. Bukannya kita bersyukur berarti merasa bahagia di atas penderitaan orang lain ya, bukan itu maksudnya ya. Kita bersyukur itu karena kita bisa berbagi, kita bisa membimbing, kita bisa menuntun ya, kita bisa memberikan tontonan yang menginspirasi mereka-mereka yang menerima bantuan ya. Nah, disitulah karena kita banyak melihat secara langsung penderitaan ya, yang itu memang salah satu ya misi seci yang nomor satu ya, misi amal ya. Ya itulah, jadi kita merasa setiap hari selalu bersyukur tanpa keluh kesah, kemudian juga kita tahu balas budi ya, kita juga tidak perhitungan ya. Kemudian berbicara masalah lahir dan mati ya, lahir dan mati ya. Pada umumnya ya, manusia ini pada saat dia kehidupannya miskin, kehidupan miskin itu dalam tanda kutip ya, masing-masing orang kan menilai kemiskinan itu relatif ya. Pada saat miskin mereka mau bunuh diri. Dia cerita, saya sudah 4 kali mau bunuh diri, tapi tidak pernah jadi. Di rel kereta api, jangan ya, banyak aja yang menemukan. Memang jalinan jodohnya itu mungkin karma juga belum sampai ya, tidak gampang.
orang mau meninggal ya, ketidakkekalan itu datang juga kita kan tidak tahu. Kita jangan sangat sayang ya kalau jiwa kehidupan kita ini, badan jasmani kita yang sangat bermanfaat, kita bisa memberikan pada orang lain, kita mau bunuh diri karena dengan kemiskinan yang kita hadapi ya. Nah, kemudian pada saat begitu dilaluinya ya, banyak yang menasihati sabar, harus sabar, nggak apa-apa miskin, yang penting kita masih hidup sehat ya. Mau bunuh diri sampai 4 kali. Nah, akhirnya mengalami tingkat kejayaan ya. Begitu mengalami tingkat kejayaan, uangnya banyak, mereka takut akan mati ya. Dia bilang, wah pokoknya cerita lah ya, begini begitu ya. Dulu cerita masalah kemiskinan, sekarang uangnya banyak, saya mau beli ini, mau beli itu nih. Rasa takut ya, seperti gajah tadi ya, rasa takut gitu. Jadi kalau mendengar berita orang meninggal, orang sakit, dia tuh rasanya ini. Kadang-kadang juga ada orang yang kalau saya kirimin berita duka apa-apa gitu, jangan kirim itu dong gitu. Ya itulah ya manfaatnya kita banyak mendengar dharma, ajaran kebenaran ya. Itu kita bisa melatih ya, kita belajar bagaimana memaknai ya ajaran Buddha yang setiap hari Sinfasyang ini ya, yang banyak kita dengar, kita pahami ya. Akhirnya kan kita bisa mengikisnya ya, sedikit demi sedikit rasa ketakutan itu ya. Nah, akhirnya yang namanya kehidupan ini kan kita tahu ya, mengalami tubuh kita mengalami 4 fase ya, lahir, sakit, tua, mati ya. Yang akhirnya rasa takut dari kematian suatu saat kan pasti akan datang. Kenapa kita harus risaukan? Kenapa kita harus takuti ya? Nah, itu akhirnya ya berkelimpahan harta, setelah takut sama mati, ya akhirnya kematian juga pasti akan datang ya. Kemudian materi juga kita merasa nih harta saya atau materi saya ini sangat sayang ya, karena bagus apa ya, kita lekapi ya. Seperti kita ketahui materi itu kan juga kita tahu ya, itu terbentuk awalnya ya. Kemudian dia berlangsung ya, dia proses ada waktunya ya. Kemudian dia bisa berubah dan akhirnya hancur ya. Nah, itulah materi ya. Kemudian pikiran juga ya mengalami 4 fase. Bagaimana pada saat pikiran buruk itu timbul, kita cepat hindari, buru-buru ya. Jangan sampai berlangsung ya. Tapi kalau pikiran baik itu timbul ya, kita harus cepat ya berlangsung, jangan sampai berubah ya, kemudian bisa lenyap ya. Jadi pikiran yang baik begitu timbul berlangsung harus kita lakukan ya. Misalnya niat berdana kita, saya mau berdana, oh orang-orang cuma 50.000 ya, oh saya kebanyakan nih 200.000, akhirnya berubah kan. Nah, setelah berubah akhirnya lenyap ya. Itulah, jadi kalau kita punya pikiran yang baik ya, kita harus cepat-cepat pegang ya, cepat-cepat lakukan, cepat-cepat praktekkan. Tapi kalau ya hal-hal yang tidak baik, khususnya ya pikiran ya, soalnya pemimpin kita atau pelopor kita untuk berbuat dan berucap ya awalnya memang dari pikiran ya. Jadi pikiran yang baik, pikiran yang positif kita harus cepat praktekkan, kita harus cepat lakukan ya. Tapi pikiran yang tidak baik, oh ternyata ini nggak baik ya, kita harus cepat-cepat lenyapkan ya. Itu saja ya, Sesiung Joni dan Sesiung Haliman yang bisa saya sampaikan. Kangen Sesiung Joni, kangen Sesiung Haliman, kangen Sesiung Sucemen. Kangen Gunawati Suce. Ya, Sesiung Haliman mau tanggapin? Joni Sesiung aja deh. Ini memang Sece Gunawati, benar-benar luar biasa ya. Nah, pertama yang tadi ya, tentang
memang sih yang tadi si Cik Gunawan cerita tentang kegiatan amal ya. Jadi nah ini saya lagi pikir gini ya, Sung Suci ya. Bersyukur ya. Bersyukur itu kan berarti kangen ya. Nah, kangen Cuncung A itu kan sebenarnya ada dalam budaya humanis. Ya yang mana yaitu apa master ya mengajarkan kita. Jadi bersyukur tuh saya sih bersyukur pada diri sendiri tentu ya kan karena dengan tubuh kita ini ya kan kita bisa apa melakukan banyak hal ya. Ya terpenting adalah melakukan kebajikan seperti itu. Lalu bersyukur juga pada apa ya kepada orang lain ya mempunyai jalinan jodoh baik dengan apa orang lain dan kondisi luar seperti apa kondisi-kondisi yang ada lah ya. Karena gini, dengan adanya orang lain tentu itulah yang menunjang ya atau membantu pengembangan diri dan pelatihan diri kita, Sisyum. Ya kan? Seperti tadi kan dicerita itu kan yang Sang Buddha juga kan dengan adanya Dewa Data itu juga makanya kan katanya kan kalau tidak ada Dewa Data mungkin pencapaian pencerahan diri Sang Buddha mungkin tidak begitu cepat ya seperti itu Sisyum. Ya oke. Lalu kalau kita berbicara gini, makanya kenapa dikatakan kegiatan amal itu sangat penting. Ya, kalau kita lihat, kita ini sebagai manusia kan ya balik-balik lagi ya, noda batin juga gitu loh. Ya kan? Nah, orang kan selalu maunya ke atas kan, bener nggak? Kita lihat Ya, Bang. dari apa, misalnya contoh orang yang punya motor, pingin punya mobil, ya kan? Mobil satu kurang, mesti pingin lagi yang lebih bagus dan sebagainya. Nah, selalu kita ke atas. Makanya dikatakan kan apa di atas langit masih ada langit kan? Karena kan Iya, kita akan selalu mencapai seperti itu gitu loh. Tapi pernah nggak kita melihat ke bawah? Ya kan? Kalau kita mau benar-benar melihat ke bawah, nah disitulah ya kan kita baru benar-benar bisa apa ya istilah kata benar-benar merasakan bagaimana kita telah begitu bersyukur dengan kondisi kita yang sebenarnya. Nah, itu kan kita bisa dapat adalah pada saat bagaimana kita ya akan melakukan kegiatan amal ya, terjun pada saat survei, pada saat kunjungan kasih, baru kita bisa benar-benar merasakan seperti itu. Yaitu satu. Terus kedua, waduh ini tadi saya sampai sempat merinding sedikit ya, Sece Gunawati bilang ya sempat punya niat ya. Nah, tapi itu nah, jangan lagi dipikirin, Cek. Sering dipikir diulang nanti malah jadi ke alam sampai bawah 4 sadar. kali Sesiung. Iya, nah tapi kita mesti ingat ya, kalau nggak salah di dalam Buddhis mungkin ada teman-teman yang lebih ini paham, coba bisa bantu koreksi nggak ya? Saya pernah dengar di dalam ajaran Buddhis, jika kita sudah melakukan satu kali bunuh diri, maka akan terulang di dalam 7 kali kehidupan. Iya, Sering pernah dengar ya? pernah dengar Sesiung. Pernah dengar ya? Nah Hmm. itu. Ya sebenarnya bunuh diri itu saya pernah dikasih tahu adalah sebenarnya itu adalah sangat durhaka. Iya. Kenapa? Karena orang tua kita begitu bersusah payah untuk Hmm. membesarkan kita, Iya, tapi akhirnya kita menyanyiakan hal tersebut. Berarti kita tidak punya rasa bakti kepada orang tua. setuju. Ya, jadi jadi makanya itulah gunanya kita memahami Dharma. Ya, kenapa? Memahami Dharma itu sebenarnya kan adalah bagaimana kita bisa melepaskan penderitaan kan. Tujuannya kan itu sebenarnya balik lagi. Iya, Ya kan paku ya kan ada 8 penderitaan. Nah, kalau dengan makanya tadi kan yang disebutkan tadi kan, ya kan belajar agama Buddha itu seberapa paham sih sebenarnya kan begitu. iya, Tapi kalau dengan kita sudah memahami, oh ini memang ada penderitaan, ini harus saya jalanin, ya kan. Nah, tentu dengan demikian penderitaan tersebut akan lebih apa ya, akan lebih istilah kata akan lebih berkurang lah ya, atau mungkin pelan-pelan kita bisa merubah mindset kita ya menjadi oh ternyata saya ambil contoh gini. Saya ambil contoh gini aja lah paling simpel ya. Pada saat dulu saya pernah mobil pernah satu kali apa ya masuk supir ya kan supir baru. Kemudian hari itu masuk kemudian ternyata mobil saya dibawa lari termasuk barang-barangnya semua.
Ya, nah di situ karena ya itu karena sudah mulai apa di Seci ya sudah mulai itu belajar apa yang saya tuh saya dalam hati saya berpikir apa syukur ya syukur loh apa dia membawa apa syukur dia bisa membawa kabur mobil saya yang dalam tanda kutip yang lebih kecil dan yang sudah cukup tua. Jadi saya masih bisa bersyukur Sesiung. Coba kalau dia apa dia pelan-pelan dia kerja lebih lebih lama akhirnya kita memberikan kepercayaan kepada dia dan dia membawa mobil yang lebih baru, yang lebih besar, kerugian saya lebih besar kan gitu loh. Nah, jadi saya bersyukur gitu sih. Sudah dibawa kabur masih bersyukur ya seperti itu Ya, ya. saya pikir Johnny Session tadi mau bilang bersyukur karena yang dibawa kabur mobil tua sehingga saya bisa beli mobil baru. Ya itu bisa juga seperti itu sih. Sama seperti contoh gini. Contoh ya ada orang misalnya kadang berhutang kepada kita misalnya ya, oh pinjam duit ya kita bantu ya, kemudian ternyata nggak dikembaliin. Kalau saya punya pandangan begini, saya bersyukur juga ya. Kenapa? Ternyata oh orang ini ya apa? Ternyata dia satu dia butuh mungkin. Kedua, oh ternyata saya tahu nih, ternyata oh sifatnya ada seperti itu. Jadi mungkin ke depan saya akan lebih waspada seperti itu aja gitu loh. Iya. Ya jadi itulah. Ya oke kembali lagi ke yang apa ya? Kalau cerita apa ya bunuh diri kemarin kalau nggak salah kan ada sebuah pembahasan juga ya bahwa kalau dalam arti kata misalnya ya bunuh diri itu apakah dengan bunuh diri itu semua hal sudah selesai kan belum tentu ya kadang ya istilah kata kalau meninggal beneran kalau ternyata malah malah hanya patah kaki patah tangan bahkan cacat yang berkepanjangan Iya. kita akan lebih susah benar nggak. Lalu Betul, kita betul. mesti pikir juga ya orang-orang yang kita kasih itu orang yang mencintai kita itu apakah mereka nggak akan menderita pasti akan sangat menderita seperti itu ya lalu kemudian yaitu ya jadi tentang kalau tadi yang apa akan hal ketidakkekalan saya pikir kita itu jangan terlalu khawatir ya akan istilah kata gini, kapan sih kontrak kita itu habis? Benar nggak Iya, sih? Om? nggak tahu. Yang terpenting itu adalah pada saat kontrak kita habis, kita mau pindah itu kita bawa apa gitu loh. Iya, Benar nggak? karma baik. Iya, bawa karma baik atau bawa karma buruk atau nama buruk ya kan jangan kita pindah itu yang punya yang punya kontrakan, waduh ini Sesiung Joni ini pindah ini apa Pak Joni ini apa pergi itu tidak belum bayar uang uang kontrak nih misalnya. Nama buruk, karma buruk artinya misalnya. Ya jadi ya itulah. Saya ada pernah baca di apa ya aduh buku lupa sih judul bukunya yang Mas bilang kan bahwa kita ini hidup ibarat kata naik kereta api ya. Kereta api cepat ya. Mm-mm. Pemandangan terus berubah dan berubah Ya. ya. Stasiun demi stasiun berhenti dan orang turun. Nah, ini di ibarat kata bahwa orang tuh akan berhenti ya, akan sudah waktunya sudah selesai. Nah, Mm-mm. jadi apa yang kita lakukan? Yang bisa kita lakukan saat kita naik kereta tersebut? Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan perhatian. Ya, mungkin ada orang yang tidak dapat tempat, misalnya ya, kita kasih duduk, ya kan? Itulah melakukan kebajikan-kebajikan seperti itu. Ya, jadi kita tidak usah khawatir kapan stasiun kita itu apa akan kita singgahi seperti itu. Oke, kan ya, Sece Gunawati ya, sharing-sharingnya kadang ya jujur bisa sering membuat saya juga terinspirasi gitu loh. Oke, sekarang tadi Sesiung Joni, ya, tadi ada Sesiung Jangka Wijaya kayaknya udah pegel. Oh, ini dia raise hand oh lagi. ya, Pegel. hahaha. Oke silakan Kenapa? Sesiung. Jangan takut dong, Siung, kalau saya sharing, kalau saya tanya dong. Siapa takut? Ayo. Ya, bercanda lah, bercanda lah. Nah, jadi gini, sebenarnya ini pertanyaan saya ini sangat usil, tapi ini butuh pengertian yang benar ya. 100% usil, tapi butuh pengertian benar. Karena beda kacamata, itu bisa bentrokan. Jadi gini ya, sebelum saya cerita itu, sebelumnya karena Sarah Kaiser dan karena Social Achievement yang ada di sini. Nah,
bicara tentang tadi ya gajah diapain seperti itu ya. Untuk kalau sebagai relawan Ceci ya sebagian besar saya melihat sudah bisa menghargai namanya hewan sampai-sampai bervegetarian seperti itu ya welas aslinya. Oke lah, good seperti itu ya karena kita bisa menjalin jodoh dengan tidak hanya sebagai manusia tapi juga menjalin jodoh sama dengan hewan ya seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Ya, kita jangan sampai memberdayakan gajah seperti dimasukkan ke sirkus kan kasihan seperti itu. Pertanyaan saya, ini pertanyaan ini ada satu pertanyaan inti. Jadi gini, definisi makhluk hidup dalam kacamata Dharma itu apa sih? Kenapa saya harus bertanya seperti itu? Karena gini ya, definisi makhluk hidup dalam kacamata Dharma dan kacamata sains itu sangat beda. Dalam kacamata sains yang digolongkan sebagai makhluk hidup ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu ya silahkan cek di Google, dan yang tergolong sebagai makhluk hidup adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bakteri, jamur, dan ragi. Kira-kira seperti ini. Nah, jangan sampai tiba-tiba kalau kita udah belajar biologi anak SD, daging buah, seperti itu. Orang mengira tuh nggak boleh makan daging, padahal daging yang dimakan tuh adalah daging buah pepaya, daging buah mangga, daging buah pisang, daging buah apel. Padahal di biologi anak SD juga dibilang kalau buah tuh yang kita makan tuh adalah dagingnya. Itu kan sangat boleh ya, seperti itu ya. Dan juga jangan sampai dikira-kira tiba-tiba begitu kita nyalain korek, ceks, mau bakar dupa, dikira ada berjutaan bakteri, jutaan kuman yang berkeliaran di udara dikremasi langsung di tempat karena pembakaran. Pakai ekoenzim, bunuh kuman di lantai. Wah, banyak sekali bakterinya. Dalam 1 mm ada jutaan makhluk hidup itu. Lalu dan juga mau bikin tempe, memberdayakan jamur, termasuk karma buruk enggak ini kira-kira ini? Ini usil sekali loh kira-kira nih pengertiannya nih kalau misalkan pakai kacamata sains. Jadi ya itu aku rasa itu sangat tidak cocok ya. Jadi yang mau saya pertanyakan, definisi makhluk hidup dalam kacamata Dharma itu apa sih? Karena saya yakin jadi orang boleh makan daging kok boleh, tapi daging buah pepaya, daging buah mangga, daging buah apel, kayak gitu. Definisi makhluk hidup itu apa? Tumbuhan itu tergolong makhluk hidup nggak sih? Kok boleh kita makan? Kayak gitu kira-kira pertanyaan saya. Kadang Ya, semoga keadaan ini Jangka makin benar Wijaya ya. Sesiong. Jadi Sesiong, jadinya saya mau lepas kacamata nih, takut ditanyain sama Jangka Wijaya Sesiong nih. Kenapa? Apa urusannya dengan kacamata, Syung? Ya kan pertanyaannya kalau melihatnya dari kacamata Dharma lah, dari kacamata apalah kan gitu kan. Ya. Jadi boleh pakai kacamata kuda, Syung. Oke, silakan Joni Sesiong. Ini mah, aduh, bener-bener. Nah, ini bikin pusing kepala, bikin orang pusing kepala itu ada karma buruk nggak ya? Coba itu mesti ditanya kembali itu. Oke, ini sebenarnya sih dari kacamata Dharma ya. Apakah di sini ada nggak yang apa Syung Sece yang bisa tanggapin kaca dengan kacamata Dharma? Ini ada Sece Jenny. Ya, dari Jambi. Coba mungkin Sece, silakan Sece Jenny. Pagi, Sesiong Joni, pagi Ya, Sesiong Nan, pagi pagi Ce. semuanya. Pagi. Menanggapi pertanyaan Sesiong Jangka Wijaya ya, saya pernah baca sekilas lah ya. Katanya kalau mengapa tumbuhan boleh itu karena tumbuhan tuh tidak memiliki kesadaran seperti kita manusia. Ya, seperti itulah. Oke, Kak Sesiong. Ya, bener Ce. Tumbuhan begitu dipotong, tumbuh lagi, bener nggak? Kalau hewan dipotong, nggak tumbuh lagi. Tapi tumbuhan juga punya jiwa budaya yang sama dengan kita ya, Sesiong. eh Kalau bilang ini
sepertinya ya kalau disebut di dalam alam, Siung, walaupun itu sama-sama makhluk hidup, tapi tidak disebut dalam alam ya. Benar nggak? Kan ada yang disebut alam hewan, tapi tidak ada alam tumbuhan, Siung, seperti itu sih. Ya, Ya, saya yakin seperti yang setuju dengan Cecilima bahwa tidak ada kesadaran. Ya, dan itu sebenarnya itulah balik lagi ya. Kalau tanaman dipotong ya kan, pohon dipotong dia akan tumbuh kan ke atas juga kan. Beda ya dengan ini ya. Aha. Nah, mungkin ada ini tadi ada Sesiung siapa ya? Iya, Om Ciwet belum sempat raise hand-nya. Om Ciwi Sesiung ya? Mama dari minggu itu langsung Pak gua mama. Ya, selamat pagi Jeli Sesiung. Ya, Ya, silakan. Imam Aung Susyung, silakan. Ya, pagi Haliman Sesiung. Ya, Sesiung silakan Sesiung. Ya, Kan Sesiung. Kan ya, Ya, kepada ya, ya. Ustaz yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Ya, Kan Sung Sici yang sudah sharing ya. Ya, ini tadi mendengar sharing dari kawan-kawan ya, dari Sung Sici ya. Dan juga pertanyaan dari Jangka Wijaya, dan memang saya setuju sekali ya bahwa ya sependapat begitu bahwa yang memang yang disebut makhluk hidup itu adalah mereka yang memiliki kesadaran ya, kesadaran di sini. Terus tetap yang dalam kesempatan ini tadi saya tertarik dengan ini cerita gajah ya, Susyung ya. Tadi juga Jangka Wijaya ada cerita tentang gajah di sirkus ya. Jadi saya kepikiran tentang gajah di sirkus ya. Jadi memang ya gajah di sirkus tuh kalau kita lihat kan tubuhnya besar sekali dan dia hanya diikat di seperti gitu ya, tonggak tali yang kecil gitu dengan tali juga yang tidak besar. Sebetulnya gajah ini bisa lari begitu ya, namun dia tidak bisa lari karena gajah ini dilatih sejak kecil. Pada saat tenaganya masih kecil, kalau dia mau lari itu kakinya sakit. Jadi dia tarik, kakinya berasa sakit. Sehingga timbul persepsi dalam gajah itu, kalau saya tarik tali ini, kaki saya menjadi sakit. Ya. Nah, ini mungkin, mohon maaf ya, kalau ini sekedar teori ya, Susyung ya. Jadi memang kita tahu ya, ibarat gajah kan punya kekuatan yang besar, ya seperti kita juga yang selalu Master ingatkan, bahwa dalam diri kita itu ada hakikat kebudaan, kekuatan yang begitu yang luar biasa. Namun karena kondisi-kondisi luar yang kita tiap hari melihat dan lain-lainnya itu, kita kehilanganlah kemampuannya karena melekat ya. Tadi banyak ya, tadi Gunawati Sica juga sharingkan tentang kemelekatan di sini ya. Jadi kemampuannya tuh hilang. Nah, juga tadi juga ada sharing tentang kematian ya, sesungguhnya memang ya kalau kita dengar tentang kematian ya ada kekhawatiran begitu, ibarat jalan ke depannya itu seperti apa ya setelah kematian ini. Namun kita juga ingat ya ada 12 nidana. Jadi sebelum kita lahir saat ini tadi Sisung ada sharingkan ya. Sebelum kita lahir saat ini kita telah mengalami kematian. Dan setelah kita kematian kita juga akan mengalami kelahiran. Jadi sebetulnya ya itulah ada sebab dan kondisi dan juga ada sebab dan akibat mengapa kita lahir saat ini karena ada kematian sebelumnya. Mengapa kita mengalami kematian saat ini? Karena akan ada kelahiran selanjutnya. Ya, namun kadang-kadang kan kita takut dengan kematian karena kita takut kehilangan ya. Yang tadi Gunawati Sica sharingkan ya, melekat begitu ya dengan apa yang kita miliki. Sehingga kita takut mengalami kematian dan takut kehilangan. Yang ditinggal ataupun yang pergi juga sama-sama takut kehilangan. Yang ditinggal merasa sedih, yang pergi juga takut ya. Nah, oleh sebab itulah saya sangat concern sekali ya karena saya bisa mengenal dunia suci ini. Kenapa? Karena pertama saya bisa mengenal, tadi Sisung juga sampaikan juga ya, memahami penderitaan-penderitaan yang begitu banyak. Jadi memang Master selalu mengingatkan bahwa kita harus bisa memahami semua penderitaan. Terus yang kedua juga terjadi kerumunan orang banyak ini kan ya, selalu menghadapi kondisi-kondisi luar yang kita tidak bisa menyampaikan bahwa kita itu kadang mengapa ada orang bunuh diri begitu? Karena orang tersebut kan merasakan bahwa dirinya menjadi korban dari kondisi-kondisi luar.
Jadi sebetulnya kita menjadi korban bukan dari kondisi-kondisi luar, namun ya tadi kita menjadi korban dari pikiran kita sendiri. Nah, oleh sebab itulah ini sangat riskan sebetulnya ya, menjadi korban oleh pikiran kita sendiri. Nah, oleh sebab itu kalau kita dan saya menekankan ya tadi mengenal diri suci ini bisa bersumbangsi dan juga bisa mengetahui jalan ya, jalan Dharma Bajik ini untuk bagaimana perjalanannya. Sehingga pada saat kita bicara tentang kematian, maka kita juga harus mohon maaf ya kalau saya mengatakan kita di sini, tapi setelah kita mengetahui kematian ataupun takut dengan kematian ataupun menyadari kematian, kita juga harus ingat bahwa ada kelahiran. Selanjutnya berarti kita bisa terus di kelahiran selanjutnya dengan tekad terus dapat hidup bersumbangsi ya dalam kehidupan selanjutnya. Dengan memiliki tekad ini, maka kita semoga tidak ada rasa takut untuk menghadapi kematian karena ada proses bersumbangsi dalam kehidupan selanjutnya. Jadi semoga kita terus bersemangat ya, dan juga tentang tadi adanya pembunuhan terjadi atau tidak terjadi itu memang berdasarkan keinginan kita dan juga kehendak kita dan juga adanya makhluk yang terlihat oleh kita. Jadi itu memang satu proses ya yang terjadi ya. Jadi terus bisa bersemangat dan tidak takut dengan kematian karena kita melihat di kehidupan selanjutnya kita dengan tekad bersumbangsi demikian ya. Cảm ơn ya Johnny Susyong, cảm ơn Haliman Susyong. Ya, cảm ơn ya Sung Siche, cảm ơn. Iya, kan ya Sesyong Ciwe ya. Iya, sering juga memberikan inspirasi juga. Sesyong Haliman mau tanggapi? Ang Ya, Ciwe ini Sesyong? mungkin saya perlu bacain, ini ada chat dari Xiaoling Sece ya, dari HB2 ya. Jadi beliau mengatakan Tuhan menciptakan buat kita makanan, buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan. Kalau makhluk tercipta karena karma kita. Seperti itu, Xiong. Makhluk tercipta karena Karma kita. Oke. Terus ini ya ada dari Jambi juga oleh Jenny Suryanti Sece ya. Jadi chatnya itu adalah karena tidak ada tindakan berdasarkan pikiran dan tumbuhan tidak bereinkarnasi Sesio. Iya. Ya. Enggak. Itu jawaban dari pertanyaan apa itu kesadaran sih. Tadi aku chat itu. Iya. Oke. Jadi kesadaran itu apa ya? Ini saya nggak tahu ya benar apa salah. Kesadaran itu adalah mungkin tidak adanya perasaan ya. Tidak ada perasaan ya itulah mungkin tidak ada perasaan seperti benar nggak sih ya Sun Suci ya? Yang tadi itu kalau tanaman yang dikatakan oleh Sece Jenny bahwa tidak berkesadaran, artinya yaitu tanaman itu tidak ada perasaan sih sebenarnya seperti itu. Lalu kemudian seperti tadi kan bakteri ya kan virus termasuk semua. Nah, itu juga apakah itu memang mungkin benar ya sesuatu yang bisa bertumbuh seperti bakteri amoeba kan bertumbuh ya bisa membelah diri itu kan berarti kan hidup ya kan. Nah, Ya. tapi balik lagi memang berarti kalau hidup itu apakah hidup itu sudah pasti itu adalah makhluk hidup. Nah, ini kadang kan kita pernah lihat ya seperti contoh ada yang kok ada seperti batu yang bisa bertumbuh, pernah dengar nggak ya? Atau satu kondisi di mana seperti seperti saya pernah waktu itu dikasih tahu ada beberapa hal ya kadang, tapi apakah itu termasuk nggak ya? Nah, ini mungkin ya. Tapi ini memang bikin pusing ini sesi. Astaga, Syong, paham ya? Udah, coba Ya tuh. nggak apa sih. Tapi justru gini, Sesio. dengan saling ini, nah ini memang ini bagus juga ya. Jadi kita bisa, oh iya kan boleh bagus sih sebenarnya.
Oke, nah dari Google ini Sejak Susanti kan lihat nih gara-gara sesium orang jadi secing-secing semua nih. Tapi bagus semua jadi berpikir ya benar ya. Memang kita harus ini seperti itu. Kesadaran digambarkan kondisi mental yang berisi dengan hal yang proporsional seperti keyakinan, berharap, kekhawatiran karena keinginan. Nah ini kan jadi kan ada perasaan kekhawatiran, keinginan gitu loh. Ya kan? Seperti seperti saya ambil contoh ya, kalau misalnya kalau kambing mau dipotong, sesiung jangka ya, kambing kalau mau dipotong biasanya teriaknya gimana sesiung? Sesiung jangka Wijaya, Wah, kalau kambing, nggak hah? kebayang Siung, nggak kebayang kalau Nggak, kambing. kalau mau dipotong dia akan bunyinya gimana? Mbek-mbek gitu ya? Ya, betul. Benar nggak? Kalau Benar. sapi mau dipotong seperti apa sesiung? Bunyi. Bunyi. Kalau pohon mau dipotong bunyinya gimana sesiung? Nggak ada bunyi. Yang Nggak ada mau bunyi kerja sampah. pakai nih Jangka Wijaya Sesiung. Jadi ya udahlah gitu aja Siung. Ada dan tiada udah pakai gitu aja lah prinsipnya gitu ya. Jangan bikin ini ada dari Samsung ya. Samsung siapa ya? Aduh Iya, kalau bisa nggak tahu nih siapa nih Sesiung atau Suci. makanya kalau Silakan. bisa di rename lebih bagus ya Siung Suci. Maka ini sangat penting ya, kita berharap ada rename. Boleh silakan ada Sesiung K atau Suci K. Nah, Siung Joni, Yunus Siung. siapa? Yunus. Habis satu. Oh, waduh, Sesiung Yunus. Ya ini kalau saya sorry, panggil lagi di Seci, jalan, lagi di Seci nanti jalan. salah kan. Seci Samsung kan salah nanti. Oke, Sesiung. Ya, silakan Sesiung. Ya. Siung Suci semua. Saya hanya menambahkan aja Siung. Itu yang mengenai kacamata Dharma sama kacamata Sains. Sebenarnya kalau menurut saya di dalam agama Buddha itu tidak membedakan kacamata Sains sama kacamata Dharma. Intinya di dalam agama Buddha itu utamanya adalah dilarang atau tidak membunuh. Nah, tidak membunuh kenapa? Nah, kita kan membunuh, apalagi katanya kalau makan daging. Nah, membunuh tidak boleh, apalagi kita ambil dagingnya kita makan, kan intinya gitu. Nah, kalau makan itu yang dinamakan makhluk kita membunuh, itu adalah begitu kita bunuh, dagingnya kita makan, berarti makhluknya sudah tiada. Nah, tapi kalau seperti yang tadi daging pepaya, daging mangga, itu kan buahnya kita ambil, pohonnya kan tidak kita matikan, tetap tumbuh. Pohonnya tetap tidak dimatikan dan dia akan berbuah lagi. Kita hanya makan buahnya. Nah, jadi itu tidak membunuh. Nah, kalaulah kita membunuh, kita tebas semua pohonnya, itu berarti kan kita membunuh. Itu salah satu makhluk hidup. Kita tebas pohonnya. Kita kan tidak tebas pohon, kita ambil buahnya saja gitu. Nah, ambil lagi misalnya sayuran. Kita cabut kan, berarti kan sayuran kita cabut. Sebenarnya kita cabut itu kan akarnya masih ada dan dia akan tumbuh lagi gitu loh. Kalau pohon pisang kita tebas dia akan tumbuh lagi, dia punya tunas. Jadi di sini kalau menurut saya kita tidak membedakan kacamata Dharma sama kacamata Sains. Intinya adalah tidak membunuh. Kalau kita membunuh itu dilarang, tapi kalau tidak membunuh ya tidak masalah. Intinya itu aja Siung, Kanen Siung. Ya, Kanen ya Sesiung. Oke. Nah ini ya, Sesiung mau tanggapin? Ya, saya tadi tergelitik nih Jangka Wijaya Sesiung nih. Dia tulis di chat nebang pohon membunuh enggak? Saya kira enggak ya, karena begitu coba saya ambil sampel ya. Kita tebang pohon lah, mungkin dari batas tanah sebatas 50 cm. Nanti dari batang pohon yang sudah kita potong itu akan tumbuh lagi kan, seperti itu ya, cabang yang baru ya. Seperti itu ya, Kanan ya. Oke. Betul. Kalau dia tumbuh lagi berarti kan itu kita tidak membunuh dia gitu loh. Iya, betul Sesiung. Ya, Kanen Siung. Sebenarnya kita harus mungkin ya, coba kita pahami ya, dari definisi membunuh itu juga ada berapa kondisi ya. Ini saya juga
kemarin saya ada dengar sharing daripada survei SECE, saya agak lupa, hanya ada lupa berapa poin, tapi saya ini ambil lagi dapat saya searching lagi di Google nih. Ya. Ada berapa faktor ya yang memenuhi dalam arti kata membunuh. Ya, satu adalah ada makhluk hidup. Benar dong? Ya, Kalau batu dibelah itu bukan membunuh tuh. Ya kan? Kedua, mati. mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup. Ya kan? Nah, kalau misalnya contoh misalnya ayam nih di pasar tuh kita potong-potong, apakah itu membunuh? Enggak, karena kan sudah tidak hidup. Ya kan? Nah, ketiga adalah berniat untuk membunuh. Ada niat. Ya, ada karma. Keempat, melakukan usaha, ya kan? Nah, berarti ini dari niat yang tadi, niat itu dari pikiran, kemudian melakukan usaha, berarti dari perbuatan. Itulah yang terjadi. Lalu pertanyaannya seperti gini. Kalau kita lagi naik bawa mobil, tiba-tiba ada tikus lewat, kegiles. Itu kita sebutnya membunuhkah atau terbunuhkah? Nah, ini beda ya, membunuh dan terbunuh kan, bener nggak? Nah, kalau seperti itu, yang kalau tikus lewat, nah itu tidak ada klausul yang dalam arti kata membunuh tadi ya. Berarti oke, ada makhluk hidup betul. Ya, mengetahui makhluk itu masih hidup ya benar kan dia akan lari. Tapi kita tidak ada niat, kita tidak ada usaha untuk melakukan. Nah, itu berarti bukan masuk dalam klausul membunuh. Lalu contoh nih, kita di kamar nih, tiba-tiba ada kecoak nih. Nah, kecoak nih kita cari nih, mana nih kecoaknya nih, ya kan kita pakai apa itu ya pukul kecoak itu, lalu begitu ketemu kita teplak. Nah, itu berarti membunuh atau terbunuh? Membunuh. Nah, kan jelas kan, berarti itu perbedaannya ya. Nah, makan obat cacing bahaya nggak? Wah, ini gila ini. Makan obat cacing. Oke. Gini, Siung Sece ya. Ini apa ya, makan obat cacing ya. Coba kita balik lagi. Sama seperti tadi Sesiung balik lagi Sesiung Jangka tadi kan ada ngomong juga ya. Kita pada saat kita sakit, kita ke obat ke dokter, kita dikasih antivirus atau antibakteri. Membunuh nggak? Ya enggak lah, karena menciptakan bencana bagi kita. Sebenarnya kan balik lagi itu adalah ya sebenarnya kalau kembali lagi sih niat ya, niat dan manfaat dan kondisi kalau menurut saya sih ya pikir ya. Iya. Nah jadi Sesung Secep ingat nggak kita rusun cinta kasih yang di Jakarta ada 5P kan? Coba nanti ini siapa yang bisa sharing, ada 5P arahan daripada master. Ya, pengeringan, penyemprotan. Ya, pengeringan, penyemprotan kalau nggak salah perumahan, terus satu lagi nah ini mungkin ada yang bisa bantu ya, saya ingat aja itu ya tadi pengeringan, penyemprotan mungkin saya agak lupa ya ini saya udah lama sih, coba ada yang bisa bantu nggak? Nah itu ada orang bertanya penyemprotan itu bukannya ini. Nah ini juga coba ya gimana ini Sesiung ya Sesiung Charlie ya 5P itu pembersihan penyedotan, pembersihan, kemudian penyemprotan, ya. kemudian pengobatan, perumahan. Ya. Ya. Nah, itu penyemprotannya? Ya di fogging, ya kan? Nah, itu. Ada yang terbunuh kah? Ada. Iya kan? Kan nggak mungkin kan? Itu tolong bakteri pindah dulu, ini saya lagi mau nyemprot, kan nggak mungkin. Betul nggak? Nah, jadi artinya berarti ada satu kondisi yang kadang dilakukan, tapi itu sebenarnya adalah dengan tujuan yang lebih besar, yang lebih baik sebenarnya gitu loh.
Oke, ini ada Charlie Sesiung ya. Silakan Ya, Sesiung silakan Charlie. Kadi Sesiong. Pagi, Supojoni. Wah, Ya, ini diskusinya seru nih. Jadi saya ikut nimbrung nih. Oke, selamat pagi semua sesungguhnya Kanen ya untuk Master, Kanen tim Sinfasyang. Ya, saya coba menjawab diskusi Dharma ini. Ini adalah pernah kami bahas dulu di kampus ya waktu mengundang Bante Kamsai dari Thailand ya. ya. Jadi tanya Bante, kita kan di ajaran Buddha kan ada dua aliran lah ya. Ada yang Theravada sama Mahayana. Kalau Mahayana kan jelas udah vegetarian lah karena sila pertama. Nah, kok di yang satu lagi Theravada masih boleh tapi dengan kondisi istilahnya tidak melihat dibunuh secara langsung dan bla bla bla. Nah, ada di situ diskusi Dharma kita mengenai obat-obat Chinese yang menggunakan binatang. Nah, Bante, menurut Bante bagaimana kalau misalnya kita sebagai manusia terpaksa harus makan binatang untuk obat? Nah, ini jawaban pandangan dari Bante Kamsai. Seperti Sepo Joni bilang, dilihat manfaat dan kegunaannya. Jadi kalau memang real 100% di dalam kehidupan kita tidak membunuh, ya mohon maaf ya kata Bante, kita masak air aja secara tidak langsung kita membunuh bakteri yang ada di air tersebut. Nah, kita belajar, dia bilang gini, belajar agama Buddha itu konsepnya paling gampang, nggak usah mikir yang terlalu ribet. Kalau memang kita terpaksa harus makan tumbuhan atau hewan yang membuat kita sehat, kan kita bisa bermanfaat, kita buat lebih baik lagi kebajikan untuk orang lain. Jadi dilihat dari memandang segala sesuatu, jangan yang hal-hal yang kecil membuat kita, kalau kita mau ngomong bilang real-realan, oh berarti kita nggak bisa makan dong, air aja dari bakteri, kita ngebunuh. Nah itu istilahnya terlalu ruwet untuk mikir sampai ke situ sih. Jadi kalau tadi dari kacamata Dharma ya jelas ya tadi Secenya udah kasih tahu, makhluk hidup yang memang berkesadaran memiliki perasaan, yaitu dari kacamata dari di Dhammapada juga dijelaskan seperti itu. Tapi balik lagi kata Bante Kamsai, dilihat dari manfaatnya. Kalau memang kita terpaksa harus memang ada mengkonsumsi binatang dan binatang membuat kita sehat, kenapa kita mendoakan semoga binatang yang kita makan terlahir lagi di alam bahagia dan kita berusaha banyak berbuat kebajikan. Itu sih jawaban Bante Kamsai. Kanan Sesiung ya. Oh. Sesiung jangka udah cukup? Cukup. Ini kalau ini kayak iklan apa itu, waduh nggak boleh sebut iklan apa ya. Nggak ada lu nggak rame gitu. Itu tuh. Oke ya. Jadi memang ya kembali lagi sih adalah apa ya, kita tadi yang Sesiung Cari ngomong juga ya memang sih. Jadi gini loh, kalau mau berbicara, saya ambil contoh begini ya, kalau kita berbicara bahwa kita itu benar-benar akan lepas dari segala hal, tentu tidak mungkin. Ya itu tidak mungkin sih. Saya ambil contoh paling simpel. Saya dari Jakarta ke Surabaya, ya ke Surabaya berkendara lewat tol. Itu pada itu aja kalau kita berjalan itu aja banyak serangga yang kadang nempel di di kaca gitu loh. Iya. Ya kan? Apakah saya melakukan pembunuhan? Ya kan? Padahal saya udah berdoa ya, tolong ya minggir semua ya, saya mau lewat nih. Tapi nggak bisa juga, nempel juga dia. Ya kan? Nah ini makanya kadang susah ya kita, apalagi ini ya kalau nggak ya balik lagi lah. Kalau gitu kita di kamar aja lah. Ya misalnya kita kamar aja, kita nggak membunuh dalam. Nah yang kayak tadi kan, kita hirup udara aja ada bakteri juga kehirup juga, mati juga. Mau gimana gitu loh. Ya di Ya kamar kan? juga ada nyamuk Sesiong. Itu tadi pertanyaan nyamuk nih, Sesiung Alex. Di mana kalau nyamuknya di tangan?
Nah, kalau di tangan ya say hello aja lah, artinya digoyang-goyangin. Atau boleh juga ya, anggap aja berdonor ya kan. Silakan ya kan, silakan. Mumpung saya lagi kelebihan darah, silakan disedot. Tapi tolong jangan kasih apa itu ya, apa sih itu, apa itu, aduh, Yang kalau mau berdarah. jangan kasih yang itu, yang virus demam berdarah seperti itu gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita tidak ada ini ya, saya sekarang ini saya sangat merasakan ya, dengan tidak lagi membunuh nyamuk. Kalau menurut saya sih semua ada di pikiran. Kalau pada saat begitu nyamuk gigit, terus kita berpikir, aduh ini gatal terus ada, ini pasti, jadi kita akan kepikiran di situ. Jadi saya juga melatih ya dengan tidak ini. Jadi kadang walaupun ada gigitan, kita kadang saya merasa oh ini ada gatal dikit, tapi saya biarin, nggak ada apa-apa kok sebenarnya. Ya jadi tidak, maka kembali lagi semua adalah pikiran ya, seperti itu. Iya, betul. Oke, Sesyong, ini kita ini mau ini ya, apa kita masuk ke kuis dulu ya? Boleh, Syung, boleh. Jadi baru nanti kita lanjut lagi. Seru ya kalau bahas-bahas begini ya. Benar, benar. Ya, oke. Ya, kita masuk kuis dulu. Biar saya yang bawa ya. Ya, oke, silakan Sesyong. Oke, Sesyong, mari kita masuk ke sesi kuis ya. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, baru jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A ya. Kan ya. Pertanyaan nomor pertama, kuis nomor pertama, Jangka Wijaya, Sesyong tolong. Oke. Mengapa Dewa Data membuat sekawanan gajah mabuk? A. Supaya dapat menabrak Buddha. B. Melakukan eksperimen terhadap gajah. C. Untuk menghabiskan minuman alkoholnya. D. Supaya gajah bisa beratraksi. E. Dewa Data bosan dan kurang kerjaan. Silakan dijawab Sesyong Suci. Saya tidak menghitung mundur ya, nanti akan di-close oleh host ya. Sudah close? Ya, jawabannya adalah A ya, supaya dapat menabrak Buddha. Kuis nomor 2 dari cerita gajah ya. Saat penyu tertidur di pinggir pantai, apa yang dilakukan oleh para pedagang? A. Menyediakan kipas agar penyu tidak panas. B. Bersantai di atas cangkangnya. C. Salah satu pedagang menggunakan pisau untuk membunuh penyu. D. Bernyanyi lagu pengantar tidur untuk penyu. E. Menangkap penyu untuk dijual di pasar. Silakan dijawab Sesyong Suci. Pertanyaan nomor 2 ini berasal dari kisah si penyu dan si pedagang. Itu yang D kayaknya lagu Nina Bobo kali sih. Iya bener. Pinter nih yang bikin kuis nih. Ya sudah close ya. Kan ya Imam Ong Sesyong. Jawabannya adalah C ya. Salah satu pedagang menggunakan pisau untuk membunuh penyu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, perasaan apa yang dibutuhkan agar dapat membuat kita merasa bersyukur? A. Cinta uang dan welas asih. B. Cita-cita dan belas kasihan. C. Cinta kasih dan rendah diri. D. Melihat kesusahan orang lain dan membandingkannya. E. Cinta kasih dan welas asih. Ya, hampir-hampir mirip ya jawaban pilihannya ya. Silakan dijawab Sesyong Suci. Ya, sudah di-close ya oleh Imam Ong Sesyong ya, Kan Sesyong. Jawabannya adalah E ya, cinta kasih dan welas asih. Pertanyaan nomor 4. Setelah ketakutan oleh hal yang dilakukan oleh segerombolan orang tersebut, apa yang dilakukan gajah? A. Memberontak dan membalas. B. Menangis ketakutan. C. Melarikan diri ke hutan. D. Kabur ke pegunungan. E. Tetap berdiam diri.
Nah, ini gampang ya. Kalau tadi ada menyimak, tentu sudah tahu jawabannya. Dan ya sudah di-close oleh Imam Ong Susyong. Jawabannya adalah C ya, melarikan diri ke hutan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Ya, dari kisah gajah yang ketakutan ya. Dalam kehidupan terdapat beberapa hal yang akan dialami oleh manusia. Hal itu meliputi A. Lahir, tua, sakit, dan sembuh. B. Lahir, kaya, tua, mati. C. Tua, sakit, dan mati. D. Lahir, tua, sakit, dan mati. E. Lahir, tinggi, ramping, dan putih. Ini pertanyaan yang agak menjebak nih kalau tidak hati-hati. Silakan dijawab Susyong Sece. Ya, sudah di-close ya. Karena Imam Ong Susyong jawabannya adalah untuk nomor 5. D ya, lahir, tua, sakit, dan mati. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 6. Pertanyaan nomor 6, apa tujuan hidup yang sebenarnya? A. Berkeliling dunia. B. Membawa manfaat bagi orang lain. C. Menonton konser. D. Memiliki harta berlimpah. E. Memiliki umur panjang. Ya, silakan dijawab ya, Susyong Suci. Ya, sudah di-close ya. Jawaban untuk pertanyaan nomor 6 adalah B. Membawa manfaat bagi orang lain. Oke, itu tadi sudah kita jalani sesi kuis ya. Silakan Joni Susyong. Ya, oke ya, kan Chung Sece yang sudah menjawab ya. Oke, kita sambil nunggu pemenang ya. Sambil menunggu pemenang, apakah ini ada Susyong Sece yang mau sharing? Ini saya ini tadi ada Susyong siapa ya? Susyong Alek ya? Susyong Alek apa mau sharing nggak? Benjol-benjol begitu Susyong. Banyak komen-komennya ya Karena Susyong ya. nyamuk. Atau di sini ini Susyong Onciwi mau sharing lagi ya? Silakan Susyong Onciwi. Ya. Pagi Joni Susyong ya, Haliman Susyong ya, Kanan kepada Master. Saya ya, Kanan Susyong. Saya ini senang ya tadi Joni Susyong sharing ya. Waktu bawa mobil gitu ya, supaya menghindari tidak menabrak serangga-serangga Susyong ya. Susyong sebelumnya sudah berdoa ya, semoga tidak membunuh serangga-serangga. Tapi ini menjadi satu hal buat saya juga ya. Jadi lain kali kalau saya bawa mobil gitu perjalanan jauh ya, khusus yaitu atau dekat gitu ya, kita memang ada satu tekad demikian itu ya luar biasa ya. Ini jadi contoh ya Susyong ya, Kanan ya. Ya memang kalau tadi bicara makhluk hidup kan memang tidak luput daripada tadi saya sampaikan tentang alam ya. Jadi memang makhluk hidup itu adanya nama dan rupa. Jadi ada jasmani juga mesti ada batin. Nah batin ini kan kita tahu ya ada kesadaran, ada perasaan, ada bentuk-bentuk pikiran, ada persepsi ya. Jadi itu disebut makhluk hidup. Ya tadi juga tentang pembunuhan ya. Memang betul ya. Ada yang tidak sengaja, ada yang terpaksa begitu ya, terpaksa, tapi terpaksa ini juga didasari oleh apa? Didasari tentunya oleh kebijaksanaan, bukan terpaksa karena untuk kesenangan, ya kesenangan lidah dan Bukan lain-lainnya. dengan niat ya. Ya, jadi juga semuanya itu tentu betul ada niatnya, ada objeknya, ada prosesnya pun terjadi begitu ya. Dan juga kesenangan untuk hiburan misalnya kayak mohon maaf kayak orang memancing dan lain-lainnya begitu ya. Atau kesenangan bahkan dengan usaha-usaha yang ekstra kuat seperti mohon maaf ya kapal-kapal pencari untuk sirip ikan ataupun untuk minyak-minyak ikan dan lain-lainnya ya itu ya. Jadi itu ataupun untuk membunuh gajah itu kan ekstra sangat kuat. Jadi memang ada taraf dari sebab yang dibuat dan akibat yang terjadi ya. Jadi ya kanan ya Joni Susyong, Haliman Susyong ya. Ya. Kanan Susyong Suci. Sebenarnya sih lebih tepatnya sebelum jalan itu
berdoa dulu sih. Berdoa Untuk demi keselamatan bagi keselamatan, lancar semuanya. perjalanan itu sih sebenarnya. Iya. Ya cuman ya itulah ya, dan yang pasti adalah semoga semua makhluk berbahagia sih gitu. Iya. Oke, nanti saya mau sharing tentang itu ya, membunuh ya. Oke, coba di sini ada pemenangnya. Sesyong yang bacain deh. Ya, boleh. Saya bacakan ya. Selamat kepada pemenang ya dari kisah si penyu dan si pedagang. Sebelumnya saya mau umumkan deh buat sesiang-sesiang yang ikut Simfasiang ya. Kalau mengikut kuis, mohon di rename di profilnya ya yang jelas ya. Dari Heci mana, kemudian namanya siapa, kan seperti itu supaya kita tim Simfasiang lebih gampang ya untuk mengumumkan jika Sesiong Secie menang. Kita sudah tahu misalnya nomor 1 sekarang Yeni Secie dari Jambi, nomor 2 Surya Meta Sesiong dari Makassar, nomor 3 Jenny Lau Secie dari Jambi ya. Kemudian dari cerita Gajah yang Ketakutan, nomor 4 ada Lensen Secie dari Barat 1, nomor 5 Meling Secie ya dari Tebing Tinggi ya. Kemudian nomor 6, oh ini ketutup nih. Aini Lijaya Nah, dari ini dia Medan. Secie dari Medan ya. Iya. Oke, selamat ya kepada pemenang. Oke, yang mau sharing mungkin nanti biar mereka langsung resen aja Sesyong ya. Jadi Iya, mohon jangan kali dipanggil ini nanti ya, malah ketakutan. ya untuk menghemat waktu. Oke, ini Sesyong Tan Suryanto mau sharing ya Sesyong ya? Iya, silakan. Sesyong, silakan Sesyong. Ya, Caan, Sesiong Joni, Ya, Sesyong, Sesiong silakan. Haliman, dan Sesiong Secie semua. Ya, tentu kangen kepada Sanjan ya. Hari ini dua cerita ini cukup membuat jadi pikiran juga ya. Tapi ada satu hal, tentu kita sebagai makhluk awam kan tentu cara solusinya selalu mencari excuse ya. Kalau masih bisa, kenapa tidak, kan begitu kan? Jadi hal-hal ini tentu kita kembali kepada hukum sebab akibat aja ya. Siapa yang menabur dia yang tuai, siapa yang berbuat dia yang menanggungnya, kan begitu. Tapi ada satu hal yang menarik yang mungkin kita bisa petik ya, dan kita sama-sama untuk memahami adalah saya tertarik kepada cara bagaimana suhu geria itu mengatasi hal ini ya. Itu yang di Hualien tentu suhu kan hidup dengan cara menanam ya. Bagaimana mereka cara mengatasi setiap, saya rasa tumbuhan itu pasti ada makhluk-makhluk lain di sekitarnya ya, yang hidup juga di dalam itu ya. Ya contohnya pohon ada parasit lah, ada apa ya. Tapi bagaimana suhu mengatasi pada saat mereka mau mengambil misalnya sayur-sayurannya, tentu bersentuhan dengan makhluk-makhluk kecil ya. Mungkin Sesiong Secie ada pengalaman yang waktu ikut ikut suhu turun lapangan ya. Nah mungkin saya juga belum pernah ikut sih, tapi kalau Sesiong Secie ada pengalaman boleh sharing di sini supaya kita bisa memahami bagaimana suhu mengatasi hal ini ya. Mungkin itu sangat menarik untuk kita pahami bagaimana seorang praktisi untuk mengatasi hal ini ya. Kalau orang awam saya merasa ya masih dalam lingkaran antara perbuatan dan kekecualian itu ya. Apakah hukum tetap ada kekecualian itu? Kan Joni Sesiong, kan Haliman Sesiong. Ya, kan ya Sesyong ya. Kalau yang sefu saya hanya ingat ya untuk kalau tentang masalah itu seperti contoh pada saat potong sayur Syung, saya ingat ada Secie Widianti pernah sharing itu sampai dia pakai kuas ya satu-satu itu kayak dibersihkan gitu Syung. Mungkin ya kan ada yang kutu atau apa gitu, seperti itu sih ya mereka menjaga ininya ya. Nah mungkin nanti Syung Secie ada yang pernah dapat kisah itu boleh sharing ya. Nah saya ambil contoh gini, kalau tentang pertanyaannya gini ya. Nah ini yang terjadi nih, ini terjadi dalam, saya ambil contoh gini. Dulu kan
saya paling pusing sih. Kenapa? Kalau saya kan tidak pernah lagi tidak masalah. Kalau saya sih kalau digigit nyamuk pada saat di kamar tidur itu saya tidak pernah masalah gitu loh. Saya ngomong, Lucy enak dia bilang, tapi kan kadang kan anak yang kena ya dan sebagainya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya beli tahu nggak itu tanggok ikan ya? Tanggok ikan kan ada ya. Saya beli yang gede, yang ukurannya mungkin yang hampir 40 cm, ada kan yang gede kan, yang jaringnya itu. Jadi kalau ada nyamuk saya pakai itu, saya nangkep. Habis nangkep bawa keluar, ya kan, ya itulah di apa. Jadi artinya kalau nggak kan gimana mau nangkep tuh nyamuk ya? Dibiarin ya salah, ya kan? Nah, jadi saya pakai itu caranya. Nah, belakangan ini sekarang ada lagi semut nih. Nggak tahu nih semut itu padahal mungkin dibilang apa juga kamar kita juga bukannya ini sering dipel dan sebagainya, tapi kok ada semut semut apa ya seperti itu. Mau nangkapnya gimana? Nah, ini bingung sih bener nggak? Kalau apa bisa ditangkap pakai tangguk ya? Saya pakainya pakai vakum malah kan ada vakum mobil ya. Jadi sedot. Udah sedot, ada berapa udah sedot nanti bawa keluar lepas sedot. Cuman ya itu ya kan, jadi pakai begitu sih cara ngatasi ya. Nah mungkin ada juga yang sebut kadang sampai naik ke keranjang, di semutnya hitam ya, bukan yang menggigit sih ya. Kalau pas ada kadang kita mungkin tanpa sadar ketimpa ya itu apa pindah alam juga seperti itu ya. Langsung rekanansi mungkin. Nah itulah saya pikir kita hanya bisa berupaya aja ya. Oke, mungkin ada nanti yang mau bagi sharing ya, Siung Secie, coba di ini. Nah, saya mau berbicara, ini ada satu cerita ya. Ini satu cerita dari Bante Utamo yang saya pernah dengar. Nah, ini berbagi sharing aja tentang pembunuhan ya, Siung Suce. Jadi gini, ini dia pernah ada cerita, tapi ini sih mungkin cerita nggak tahu ya apakah itu adalah mungkin semacam candaan, tapi saya sih ambil daripada maknanya. Jadi dia menceritakan begini, ada seorang anak muda ya, anak muda ini yang dari daerah wilayah Bagan. Ya, di sini ada yang dari Bagan. Benar kan di situ kan terkenal ya. Terkenal kan dengan apa nelayannya gitu. Jadi setelah anak ini sudah pindah ke Jakarta, ya kan dia pindah ke Jakarta dan dia mulai mengenal Dharma. Ya kan, mengenai Dharma, wah, tidak membunuh dan sebagainya, akhirnya ya dia berkatalah kepada orang tuanya, papanya gitu loh. Ya kan? Jangan lagi menangkap ikan dan sebagainya gitu loh. Ya kan padahal ya dia dari kecil dihidupi juga dari penghasilan nangkap ikan tersebut. Bahkan sekolah juga itu dari orang tuanya juga. Bahkan menikah pun juga ya dibantu biaya juga dari orang tua. Lalu pertanyaan gimana nih menghadapi hal tersebut? Ada yang mempertanyakan ya kepada Bante Utamo. Bante Utamo ngomong, ya pertama kan ya tak kayak tadi ya, sebenarnya niatnya itu adalah apa sih? Ya, Siung Sece bisa mengambil kesimpulan dari niat itu apa sebenarnya. Ya, kesatu, kedua, dari 5 sila yang dilanggar kan sila pertama, katakan. Tapi kan ada sila kedua kan, mencuri, berzina, ya kan, berbohong, mabuk-mabukan. Yang penting kalau ada dari 5 sila tersebut yang satu, minimal papanya itu 4 sila itu masih menjaga baik seperti itu. Ya, nah inilah. Jadi mungkin yang penting kita berkesadaran kalau bisa kita 5 sila ya kita penuhi semua. Ya, kalau sampai memang kayak tadi terpaksa dengan apa dalam artian bermata pencaharian, apalagi sebagai di wilayah yang apa ya sebagai nelayan itu kan bokhat punya gitu. Minimal 4 sila yang ada itu dijaga seperti itu. Ya, jadi ini memberikan gambaran kita mungkin kita tidak akan luput ya, benar-benar luput dari suatu apa ya istilah kata sesuatu kekurangan, tapi ya minimal kita berkesadaran untuk menjaga hal yang lain seperti itu. Oke, ada yang mau sharing lagi, Siung Sece? Sesiung Aliman, ada mau sharing lagi? Ya, jadi Sesiung tadi saya teringat Sesiung ada sharing soal membunuh nyamuk ya. Saya kira kalau pendapat saya sih lebih afdolnya kita pakai kelambu Sesiung. Kayak kelambu, jadi sebelum tidur itu
kita nggak usah pakai obat nyamuk lah apa, jadi diusir dulu ya. Seperti kembali lagi ke zaman dulu ya, orang tidur kan pakai kelambu sesiung, sehingga kita bisa menghindari lah seminim mungkin ya membunuh nyamuk ya. Seperti itu sih dari saya, Kanan Siung. Jadi oke, nah cerita nyamuk Siung. Saya pernah pas lagi apa ya, lagi baca keng di depan altar ya, altar rumah. Jadi ada nyamuk nih Siung gigit nih. Waduh, gatal nih, tapi karena lagi baca keng kan mencoba Tahan, belajar berkesadaran Siung. tahan Gatal ya. gitu loh. Begitu habis baca keng, nyamuknya nggak bisa terbang. Ya Siung, karena mungkin udah kebanyakan darah ya. Udah Oke, saya lincah. pakai apa itu, pakai kayak gelas, tangkap. Pas lagi lihat bawahnya bergaris-garis Yung. Oh, Waduh, ini udah repot nih. Saya bilang sama si saya, ingat ya, kalau saya nanti panas itu cepet-cepet bawa ke rumah sakit. Ingetin saya. Tapi ternyata nggak ada apa-apa, oh iya iya. nggak ada apa-apa gitu loh ya. Terus ada lagi, saya pernah survei di pasien yang kena HIV Yung. Oh, Ya, pada saat survei di rumahnya, waduh, digigit nyamuk Yung. Taunya udah gatel. Waduh, saya langsung tanya ke senior saya, ini gimana ya? Bisa ketularan nggak? Jadi dia ngeri juga kan itu sesiung HIV benar, saya loh, bilang ya kan. enggak lah. Jadi makanya kita mesti punya pemahaman juga ya. Jadi itu kalau seperti apa, HIV itu tidak ditularkan dari gigitan ya. Kita benar juga kalau kita pikir ya. Kalau ada yang HIV, wah sekampung, wah nyamuk ini udah pindah-pindah ya. Wah bisa Iya, kena semua sekampung kan? kena Nggak ya. mungkin seperti itu. Ya jadi kembali lagi adalah kalau bukan karma kita, ya kita tidak akan kena lah seperti. Tapi kalau memang karma kita mau dibawa kolong meja pun ya pasti kena seperti itu. Itu aja. Jadi Iya, nggak usah ada terlalu banyak kekhawatiran lah, jalankan aja lah ya kan, hidup apa adanya gitu. betul betul Siung. Iya. Ya jadi oke. Kalau ada yang mau sharing lagi, Siung Sece. Indra Oke. Sesiung kayak mau sharing ya. Siapa? Indra Sesiung, Indra Oh, Medan. ini juga mitra saya juga nih. Ayo dipersilakan Sesiung. Chào Indra Jenny Ramli Sesiung. Sesiung ya. Ya, Haliman Sesiung chào anh. Kansan dan Chào anh. Soputu ya. Ini manusia memang di posisi yang sangat sulit ya. Ini saya kasih gambar tadi, minta Jangka Sesiung bisa tampil, katanya bisa. Bisa. Ini mendadak ya. Gak apa-apa. Jadi manusia hidup di bumi sebenarnya sangat complicated. Betul, tadi ada Suci yang sharing. Betul. Kita diposisikan ke hal-hal yang sangat mix ya di sini. Ini gambar ini coba kita lihat, gambar ini apa? Gambar ini adalah cat ya. Cat yang warna-warni. Kalau kita pernah lihat di mixture di mesin cat itu, kan kita sekarang bisa order ya, mau warna apa itu ya. Nah, ini basicnya kan warna putih ya. Itu yang tengah putih. Kemudian kita campurkan warna biru, ada merah, ada kuning. Kita putar, pelan-pelan putar. Bisa bayangkan ya, kayak es krim gitu, kita putar. Kita mau cari lagi warna merah itu sulit. Mau kita pisahkan seperti ini juga udah sulit. Tapi kalau kita mau lihat, ada nampak merahnya, ada nampak birunya. Kita mau catch warna itu, nggak bisa. Manusia hidup seperti itu, putar terus. Jadi beberapa hari yang lalu saya pernah sharing, discuss di chat sama Jangka Sesiung. Memang manusia ini adalah makhluk yang kasihan ya. Kenapa disebut begitu? Coba kita lihat. Kita salah satu makhluk yang diciptakan, kemudian hidup di bumi ini. Dihadapkan ke berbagai masalah yang kita disuruh itu menentukan ya. Seperti tadi mengenai makhluk. Apakah itu makhluk boleh dimakan, boleh disingkirkan, atau seperti bla 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 lainnya. Sangat sulit, pendapat pun berbeda-beda. Memang betul, itu kesadaran. Kemudian ada yang mengatakan itu harus kita jangan sampai membunuh. Yang lebih ekstrim lagi sampai bakteri ya gitu ya. Tapi kita mau ikut yang mana? Tentunya tergantung kebijaksanaan kita. Di dunia ini kita hidup apa saja seperti chat ini tadi.
Agama, coba Sesiong pikir ada berapa macam? Jangan sebut yang lain, kita agama Buddha. Ya. Buddha aja ada berapa macam? Banyak Ya aliran kan? ya. Mau ikut yang mana? Ya. Kemudian kita kalau masuk ke pendapat orang, juga sama. Kalau kita bilang bumi ini datar, itu di Amerika aja itu banyak yang percaya. Kita memberikan gosip di medsos, itu juga ada yang anti, ada yang pro. Apa aja yang kamu sebut pasti ada yang kiri, ada yang kanan. Sehingga saat kita pikir, ini cat tadi berputar terus. Warnanya mixture terus forever. Kita mau ulang dari awal. Catnya putih, kita masuk lagi warna, kita putar lagi, sama juga. Jadi sebenarnya kebijaksanaan sangat penting. Kita di Ceci itu kan diajarin, saya merasa sangat penting itu kayak prinsip kebenaran ya. Prinsip kebenaran itu sesuatu yang bukan hanya benar ya, artinya logika. Sesuatu yang lempar ke atas dia akan jatuh ke bawah. Itu prinsip kebenaran. Bahkan planet berputar, Master mengatakan itu prinsip kebenaran. Jadi artinya adalah kita pikir logikanya. Logika kapan yang kita pikirkan? Pada saat kamu hidup saat ini, itu yang kamu pikirkan. Mungkin sesuatu yang diputuskan zaman dahulu, secara histori ribuan tahun lalu mengatakan, kalau begini maka kita harus berbuat begini. Tapi zaman sekarang sudah berbeda. Mungkin akan datang juga berbeda. Kita nggak tahu pada titik equilibrium yang mana yang lebih tepatnya. Perimbangan yang mana yang lebih tepat. Sehingga saya rasa kita sendiri juga sebagai manusia, di posisi masa kita hidup, kita pikirkan mana yang terbaik. Nah, kembali lagi ke pikirannya, pendidikan. Ya, 10 orang pendidikan berbeda, keputusan juga berbeda. Jadi, ya kita mungkin dari kita diri sendiri memberikan satu solusi yang terbaik sambil belajar, tapi percayalah, kita selalu di pusaran seperti ini, selalu dan selalu. Jadi, kita yang penting bijaksana ya, tidak ada ujung jawabannya, dan saya merasa manusia ini sebenarnya ada yang mengatakan manusia kasihan sekali. Putaran seperti ini ya. Demikian Sesiong Suci. Tidak ada Kata jawaban, Sesiong. putar terus. Ya, karena dia Sesiong ya. Jadi semua itu pasti ada dua sisi kontroversi ya. Aha. Tapi Sesiong, kalau balon dilepas itu ke atas yuk nggak turun ya? Ya, nantinya turun juga, Sesiong. Oh gitu ya, nanti turun juga ya. Terus ada lagi, Sesiong. Ada lagi hal yang kadang bertentangan, Sesiong. Semakin dipotong, semakin tinggi. Itu apa tuh, Sesiong? Mau tanya Jangka, Sesiong. Dari ITB. Celana, Sesiong. Celana makin dipotong, makin tinggi, Sesiong. Terus ya, Sesiong. Ya. Kita di Suci aja mau pegang yang paling benar, paling tengah. Kadang-kadang kalau jumpa, ini cuma satu jangka Sesiong. Kalau ada 5, entah gimana kita. Oi, tambah moderatornya Pak, tambah canggih Sesiong. Kanan Tapi Sesiong. bagus lah ya. Jujur saya senang ya Sesiong Jangka itu kadang gini kan hidup ini kan juga jangan monoton juga, benar nggak? Kalau kita bayangkan ya, kalau kita selalu dengan apa ini ya, tapi dengan ada jujur ya, kalau saya dengan Sesiong Jangka sih membuat saya kadang jadi berpikir kadang oh iya benar loh. Kadang jadi terbuka juga dan sebagainya ya. Oke, semoga Sesiong Jangka juga jangan terlalu besar kepala juga. tetap ini ya. Ya, tetap rendah hati ya kan. Oke, kanan ya. Jadi nah itu membuat kita jadi tambah bijak nih. Oke, ini kayaknya sudah waktunya ya Sesiong Haliman ya. Ya, Jadi Sesiong sebelumnya Joni. kita kanan dulu ya ke sebelum kita tutup, kanan dulu ke Sece Viviliang, Sece Gunawati, Sesiong Jangka Wijaya, Sece Jenny, Sesiong Ong Ciwe, Sesiong Junus, Sesiong Cali, Sesiong Tan Suryato, dan terakhir Sesiong Indra ya. Ya dengan kalian juga sharing, jadi kita juga bisa dapat berbagi pengalaman, pandangan, jadi ini ya akhirnya kita jadi inilah tujuannya kan saling sharing. Oke, ini mari habis ini ya, udah nggak ada lagi ya. Jadi Sesiong kita berarti kita akhiri ya. Ya, Sifat Sesiong yang Joni. pagi ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva dan Master Sesiong Sece Qing Qili. Ya. Qing He Chang. 相佛菩萨及上人行三分心理，
Wensin. Saya Wensin. Sama Wensin. Ya. Kan ya, Sisyong Sece. Semuanya. Ya, Sisyong Jangka sering-sering jangan ini ya, jangan tidak simfasiang ya Sisyong ya. Siap. Jangan kapok ya kalau ditanyain aneh-aneh ya. Nah, Udahlah, saya dalam pikir batas kewajaran. semuanya, saya pikir sih enggak ya, semuanya kan adalah ya ini, nah ini kembali lagi, ini kan bagus juga ya untuk membuka pandangan-pandangan orang, ya tidak hanya terfokus ke satu hal apa dharma, tapi kan juga dalam kehidupan dan sebagainya gitu. Oke ya, saya izin live ya, soalnya ini lagi di luar kota. Kanan Sesyong Haliman ya, Sesyong. Iya, kanan semuanya. Izin ya.